Tuhan, Shalom. Selamat pagi Jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Saya yakin dan percaya kita semua berada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan saya juga di hari-hari ini. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Saya rasa ayat ini tidak asing bagi kita, bukan? 2 Timotius pasalnya yang ketiga, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar. Dan di ayat yang kedua muncul manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi persoalan di hari-hari terakhir itu, di masa-masa yang sukar itu, bukan bencana alam, bukan pandemi COVID-19, apapun bencana yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, bukanlah sebuah masa yang sukar. Tetapi masa yang sukar menghadapi manusia-manusia model akhir zaman. Dikatakan di situ manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Bayangkan saudara, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Ya pergi ke gereja, ya ikut nyanyi, ikut persekutuan doa, boleh dikatakan seperti itu. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya apa? Kuasa ibadah itu tidak mempengaruhi di dalam hidupnya. Sehingga ayat yang ke-6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah sobat FB yang saya kasihi di dalam Tuhan, keadaan manusia akhir zaman kita sudah baca tadi di 2 Timotius pasal yang ketiga. Jadi persoalan masa-masa sukar di akhir zaman ini bukan soal COVID-19, bencana alam, bukan saudara. Tapi ngadepin manusia-manusia egois, manusia-manusia yang sering mementingkan diri sendiri, cuek, tidak pernah berempati, tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apalagi kita yang notabene orang-orang Kristen. Kesaksian apa yang akan kita tunjukkan kepada dunia yang semakin gelap ini, saudara? Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebagai orang-orang percaya di masa-masa yang sukar ini, masa-masa yang Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan iman percaya saudara di hari-hari ini. Tuhan sedang menakar kadar iman masing-masing anak-anak Tuhan. Sampai sejauh manakah kita percaya Tuhan yang kita sembah selama ini? Apakah kuasa firman dan Roh Kudus
yang telah dimeteraikan di dalam setiap hati kita itu telah berkuasa, mampu untuk merubah hidup kita dari sehari ke sehari. Atau mungkin malah justru kita melalaikan, sudah tidak peka lagi dengan suara Roh Kudus. Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya kepada dia. Dia mengutus penolong, yaitu Roh Kudus, yang senantiasa menuntun kita, mengarahkan kita. Tetapi seringkali keegoisan kita sendiri, saudara, daging kita ini, saudara, yang kita tidak mau tundukkan. Keadaan manusia pada akhir zaman, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang ternyata masa yang sukar itu ngadepin manusia-manusia egois, manusia-manusia yang tidak berpikir panjang. Manusia-manusia yang tidak berpikir panjang, nantinya itu seperti apa? Apa yang saya kerjakan ini nantinya itu seperti apa? Seringkali tidak pernah berpikir panjang, saudara. Berpikir panjang itu artinya lintas generasi. Bagaimana generasi saya selanjutnya? Bagaimana anak cucu saya kalau saya melakukan keputusan ini? Bagaimana yang akan dihadapi oleh keturunan saya jika saya meleset, melenceng dari apa yang firman Tuhan katakan? Itu namanya berpikir panjang, saudara. Orang yang berpikir panjang pasti akal sehatnya terus berjalan, saudara. Tidak terus memikirkan kepentingan ego. Jauh di lubuk hati saudara, Tuhan tahu segala tindakan, motivasi apapun yang kita kerjakan, Tuhan jauh lebih tahu. Satu kebenaran firman Tuhan lagi yang kita bisa lihat di dalam peristiwa pembangunan Menara Babel. Di situ kita melihat betapa Allah mengacau balokkan bahasa mereka. Karena motivasi di dalam membangun Menara Babel itu apa? Mencari kemuliaan diri sendiri. Mencari nama. Segala sesuatu apa yang kita bangun di hari-hari ini, Tuhan tahu motivasi. Dan Tuhan sangat membenci orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang mencintai diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan generasi yang lain. Itu, saudara. Ketika Menara Babel sudah mulai jadi, wah, luar biasa. Yang sangat menarik di sini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-6. Dan ia berfirman, mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Luar biasa ya spiritnya. Spiritnya itu luar biasa. Mulai sekarang apapun yang direncanakan, tidak ada satupun yang tidak akan terlaksana. Wah, luar biasa sekali. Tidak ada satupun yang tidak terlaksana. Sebuah hal yang luar biasa. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu memiliki berbagai potensi yang luar biasa, tetapi seringkali dipakai hanya untuk kemuliaan diri. Apa yang kita bangun? Kita kembali lagi ke keadaan manusia akhir zaman. Jadi manusia-manusia yang egois, mencintai diri sendiri. Bagaimanakah keadaan kita di hari-hari ini? Apakah yang engkau sedang bangun di hari-hari ini? Jauh di dasar lubuk hati kita yang paling dalam, Tuhan tahu motivasi apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Kita diciptakan begitu spesial. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saudara. Luar biasa. Kita itu ibarat seperti raja-raja kecil yang bisa membuat keputusan, yang bisa tidak tergantung dengan orang lain. Tuhan menciptakan manusia itu luar biasa. Tetapi Tuhan mau agar supaya melalui kehidupan saudara dan saya, mereka yang percaya,
dipakai oleh Dia untuk menjadi alatnya, saudara. Saya percaya di hari-hari ini anak-anak Tuhan, masa-masa yang sukar, mari kita belajar mengevaluasi diri. Saya udah kurang lebih 1 bulan lebih ya, kita tidak bertatap muka dengan jemaat Tuhan. Dan baru kemarin kita mulai lagi mengunjungi visitasi dari rumah ke rumah. Saatnya coba saudara menarik benang perjalanan hidup saudara ketika saudara percaya kepada Tuhan dan saudara mulai evaluasi. Apa yang saya kejar di hari-hari ini? Kita seringkali menakar perjalanan kehidupan seseorang seolah-olah takaran yang kita berikan. Di dalam kita menakar itu kita tahu keadaan rohani orang tersebut. Seolah-olah orang ini begini, orang ini begini. Bagaimanakah dengan diri kita, saudara? Coba saudara evaluasi. Karena pada endingnya, orang yang berpikir panjang, dia akan tahu nantinya itu akan seperti apa. Dan saya percaya firman Tuhan telah menunjukkannya kepada saudara dan saya. Sebelum segala sesuatu di bawah kolong langit ini terjadi, firman Tuhan telah bersuara melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk mengingatkan saudara dan saya. Jangan pernah engkau abaikan itu, saudara. Jangan pernah, saudara. Saya ingin agar supaya jemaat Tuhan GPDI Ebenezer di hari-hari ini, kami sebagai hamba Tuhan tidak bisa membendung saudara untuk melihat berbagai siaran di YouTube versi kebenaran firman Tuhan, tetapi intinya adalah hidupi setiap perkataan firman Tuhan itu. Hidupi setiap hari, setiap saat, sampai engkau benar-benar merasakan, perjalanan hidupku bersama dengan Tuhan. Apa yang engkau bangun di hari-hari ini? Apa yang engkau kejar di hari-hari ini? Biarlah engkau mengizinkan Roh Kudus menguasai kehidupanmu, menuntun pada segala kebenaran, menuntun jalan hidup kita. Kita seringkali mematikan peran Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Keegoisan kita, kedagingan kita lebih dominan daripada suara Roh Kudus yang berbicara di dalam hati nurani kita. Segala sesuatu yang kita bangun hanya untuk kemuliaan diri kita tidak akan pernah berhasil, saudara. Apa yang engkau bangun di hari-hari ini? Ingat, saudara, tindakan kita menentukan generasi selanjutnya. Berpikir panjang. Tadi kita sudah melihat keadaan manusia akhir zaman, tetapi saya ingin mengambil salah satu keadaan manusia akhir zaman. Berpikir panjang. Kalau manusia akhir zaman sekarang ini udah gak berpikir panjang. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan sekarang. Tapi kalau kita bijaksana, firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kita, kita akan berpikir panjang. Tindakan saya nantinya akan seperti apa? Itu, saudara. Sikap kita, keputusan kita di hari-hari ini akan menentukan generasi. Kalau kita melihat pembangunan Menara Babel ini, motivasinya, spiritnya itu udah gak bagus, saudara. Mari kita mencari nama. Artinya apa? Popularitas diri sendiri. Tuhan mau agar supaya kehidupan saudara dan saya di hari-hari ini, biarlah melalui kehidupan kita memancarkan aura Kristus, sehingga setiap orang bisa melihat, gambar dan rupa Allah ada dalam diri kita. Sikap kita, tindakan kita akan menjadi teladan bagi generasi-generasi selanjutnya. Tahukah saudara, kekurangan manusia itu sering melakukan kesalahan, tetapi kelebihan manusia itu dia mampu untuk memperbaiki. Ingat baik-baik, kekurangan manusia itu sering melakukan kesalahan, tetapi kelebihannya itu dia mampu memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Tapi persoalannya sekarang,
Apakah kita bersedia memiliki hati yang mau dikoreksi, hati yang selalu senantiasa diingatkan oleh Roh Kudus melalui penyampaian firman Tuhan oleh setiap hamba-hamba Tuhan? Apakah kita berjiwa besar mau menerima teguran-teguran itu? Memang terkadang teguran itu membuat hati kita menjadi menohok, ya aduh, firman Tuhannya kok tajam banget ya. Tapi ketika kita menerima dengan seperti tanah hati yang baik, maka benih firman Tuhan itu akan bertumbuh. Saya percaya jemaat Tuhan, GPDI Ebenezer maupun Sobat FB dimanapun engkau berada di hari-hari ini, cobalah kita berpikir panjang. Kita berpikir panjang, artinya begini, apa yang saya lakukan itu akan berdampak bagi generasi selanjutnya. Ingat, spiritnya, motivasi bukan diri kita sendiri, tapi biarlah melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Sobat FB, Instagram, kita bisa mengevaluasi diri dan kita menarik benang. Mulai kita evaluasi sampai sejauh mana pengenalan kita akan Kristus. Kita mulai menata kembali. Jikalau ada langkah-langkah yang di hari-hari ini ritme kita tidak terbiasa, memang untuk melakukan pola yang telah ditentukan, yaitu mengikut Yesus, seringkali sulit. Tapi percayalah, sama seperti di hari-hari ini, kita mungkin gak terbiasa pergi keluar cuci tangan, tetapi mulai sekarang sudah mulai terbiasa hidup sehat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Amin saudara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau yang tadinya gak pernah mandi, satu hari mungkin, bahkan mungkin 2-3 hari baru mandi, kalau ada. Tapi saya aja satu hari gak mandi aja 2 gerah. Saya percaya jemaat Tuhan GPDI Ebenezer di waktu-waktu ini mungkin ritmenya tidak biasa. Engkau tidak terbiasa untuk hidup sehat, engkau tidak terbiasa cuci tangan, berusaha. Tapi mulai hari ini engkau harus mengubah pola hidupmu. Dan saat ini juga pola hidup yang salah, ritme hidup, kalau di waktu-waktu yang lalu langkah kehidupanmu sudah tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, milikilah kerendahan hati. Engkau mulai menerima setiap teguran, engkau mulai menerima. Ingat saudara, sebelum segala sesuatu terjadi, firman Tuhan itu pasti sudah diberitakan. Mencegah lebih baik daripada mengobati, saudara. Haleluya. Saya percaya kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini bisa memberikan motivasi bagi kita untuk kita tetap melangkah maju bersama dengan Tuhan. Saya yakin kita dapat melakukan perkara yang besar. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Salam Pantai Kosta.